Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, teman-teman, ketika teman-teman tidak makan atau terlambat makan, apa yang akan teman-teman rasakan? Iya, yang pertama pasti perut akan terasa sakit, badan lemas, dan juga kepala pusing. Nah, karena apa? Karena tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Nah, pertanyaannya, mengapa kita perlu makan dan minum? Kita perlu makan dan minum karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh teman-teman. Nah, apa yang kita makan juga harus seimbang, yaitu buah, lauk pauk, sayuran, dan juga karbohidrat. Jenis-jenis nutrisi dalam makanan, yang pertama adalah protein, karbohidrat, dan juga lemak. Kalau protein itu contohnya telur, karbohidrat nasi dan kentang, dan lemak contohnya daging. Teman-teman bisa lihat fungsinya di video berikut ataupun di buku teman-teman ya. Selain itu ada vitamin, contohnya buah-buahan yang berfungsi membantu tubuh melawan kuman dan penyakit. Kemudian juga ada mineral, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu yang berfungsi menjaga struktur tubuh, mengatur cairan dan metabolisme serta mendukung kerja saraf, otot, hormon, dan sistem imun. Nah, ini adalah contoh menu makan bergizi. Ada serat, vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan juga lemak. Apa itu sistem pencernaan, teman-teman? Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, proses pencernaan makanan ini dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan manusia ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ada mulut. Nah, mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut ini makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan juga dicerna. Pertama, gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil dan lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian ada kerongkongan. Nah, setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan dan kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Kemudian makanan masuk ke lambung. Lambung ini berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Nah, setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Kemudian makanan akan masuk ke usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Nah, di usus halus ini akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Kemudian masuk ke usus besar yang berfungsi menyerap air dan sisa makanan yang tidak terserap oleh usus halus. Dan di sini makanan yang kehilangan air akan berubah menjadi feses. Dan terakhir rektum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Nah, selain itu ada organ pendukung pencernaan, yaitu hati, kantung empedu, dan juga pankreas. Teman-teman bisa lihat fungsi dari masing-masing organ pendukung pencernaan tersebut. Boleh di-pause juga ya, teman-teman. Dan ini adalah proses pencernaan manusia. Pertama, makanan masuk dan dihancurkan di mulut, kemudian kerongkongan membawa makanan menuju lambung, makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung, bubur makanan diserap nutrisinya oleh usus halus menyerap air dan membentuk feses, dan rektum dan anus menyimpan dan mengeluarkan feses. Kemudian bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan sistem pencernaan? Yang pertama sudah pasti kita harus makan makanan bergizi seimbang, hindari makan terlalu berminyak atau pedas, mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan minum air yang cukup dan olahraga teratur. Nah, selain itu ada kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Contohnya parotitis, serostomia, tukak lambung, apendisitis, diare, dan juga sembelit. Nah, jangan sampai teman-teman kena penyakit ini ya. Kita harus menjaga
sistem pencernaan kita. Nah, kesimpulannya adalah sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh kita untuk melakukan, berbagai aktivitas. Nah, teman-teman silahkan dibaca kembali bukunya dan jika ada yang belum teman-teman pahami boleh ditanyakan. Terima kasih.